Rupanya Farel dan Renata telah janjian untuk menyelesaikan urusan mereka. Pagi ini Farel sengaja menemui ayahnya untuk meminta perjodohan dia dengan Sardina dibatalkan. Dan Farel juga akan jujur pada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Renata. Begitu pula dengan Renata. Saat ini dia memberanikan diri untuk datang ke kediaman Tuan Hero. Dia ingin berterus terang pada ibu dan ayah mertuanya bahwa dia udah tidak bisa melanjutkan pernikahannya. Sebenarnya saat ini hati Tuan Hero dan Bu Ami sedang tidak baik-baik aja, karena putranya telah menjadi buronan. Sungguh rasanya mereka tidak dapat mempercayai dengan apa yang udah mereka lihat di acara berita yang ada di televisi. Bagaimana bisa selama ini Edo berselingkuh, sampai selingkuhannya hamil, dan yang lebih buruk, Edo hampir aja membunuh selingkuhannya itu. Edo memang telah menonaktifkan ponselnya sehingga dia sulit untuk dihubungi. Maafkan putra saya Renata, sebagai seorang ayah, saya benar-benar sangat merasa malu. Bagaimana bisa dia tega mengkhianati kamu selama ini? Bahkan Tuan Hero tidak dapat meneruskan perkataannya. Sedangkan Bu Ami dia sendiri tadi memilih diam. Mungkin masih syok dengan apa yang udah dialami oleh putranya. Papa jangan minta maaf kepada aku, karena Papa sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan sama aku. Justru aku sangat berterima kasih sama Papa. Selama ini Papa sudah banyak membantu aku. Tapi Renata menjeda ucapannya sebentar. Dia menghembuskan napas dengan pelan. Kemudian dia mulai berbicara kembali. Tapi aku benar-benar minta maaf sama Papa dan Papa. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan aku dengan Mas Edo. Perkataan Renata membuat Tuan Hero dan Bu Ami sangat terkejut. Ini Bu Ami pun mulai berbuka suara. Mengapa kamu ingin bercerai dengan Edo? Apa karena gara-gara Edo udah menjadi buronan? Padahal saat ini dia sangat membutuhkan support kamu sebagai istrinya. Bagaimana bisa kamu tega meninggalkannya di saat dia sedang dalam keadaan terpuruk seperti ini? Bu Ami melanjutkan perkataannya. Renata, di dalam rumah tangga itu pasti akan menemukan banyak ujian. Saat itu mungkin Edo sedang hilap. Mungkin dia hampir aja membunuh wanita itu karena tidak ingin pernikahan kalian hancur. Kamu tidak bisa lepas begitu saja. Apalagi telah banyak yang kami lakukan terhadap keluarga kamu. Bu Ami sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Edo memang sangat fatal. Tapi bukankah setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan kehilapan? Dia memang tidak begitu menyukai Renata, tapi Bu Ami tidak tega jika anaknya merasa sedih dan terpukul ditinggalkan oleh istrinya. Pasti saat ini Edo sedang dalam keadaan terpuruk dan menderita atas kesalahan yang telah dia lakukan. Mata Renata berkaca-kaca. Maafkan aku, Ma. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Dari awal aku udah berusaha untuk menjadi istri yang baik untuk Mas Edo. Tapi Mas Edo tidak pernah menganggap aku sebagai istrinya. Wanita yang berhak mendapatkan cintanya Mas Edo adalah Tania. Dia sekarang sedang mengandung putra Mas Edo. Mas Edo harus bertanggung jawab terhadap bayi itu. Tania itu seorang model dan artis. Tahu ini kan pergaulannya seperti apa? Mama belum yakin itu anaknya Edo. Biar nanti kita melakukan tes DNA setelah anak itu lahir. Kalau misalkan memang benar bayi itu adalah anaknya Edo, bertanggung jawab itu bisa saja dilakukan tanpa perlu harus dinikahi. Yang penting Edo menjalani masa depan anak itu. Menjaminnya, saat ini yang Edo butuhkan adalah kamu. Bahkan hati Mama sangat tidak tenang karena tidak tahu di mana keberadaan Edo. Bu Ami masih menekan Renata agar mau memaafkan Edo. Begitu pula dengan Tuan Hero. Dia sangat tidak ingin kehilangan menantu sebaik Renata. Sebenarnya Papa sangat malu sekali padamu atas kelakuan putraku Renata. Tapi tidak bisakah kamu memberikan kesempatan sekali lagi pada Edo untuk memperbaiki semuanya? Papa mohon. Tuan Hero berbicara dengan nada memohon, berharap Renata mau memaafkan semua kesalahan yang telah Edo lakukan. Bukankah semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua? Namun Renata menggelengkan kepala. Dia tidak main-main keputusannya ingin bercerai dengan Edo. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa kembali kepada Mas Edo. Mungkin aku bisa memaafkan semua kesalahannya, tapi aku tetap ingin bercerai dengannya. Bu Ami sangat kecewa sekali. Seakan Renata adalah wanita yang tidak tahu diri.
Suaminya udah banyak membantu Renata dan mendiang ayahnya sewaktu masih hidup. Tapi Renata malah ingin bercerai dengan Edo. Apa kamu tidak ingat? Dulu suami saya sering membantu ayahmu. Bahkan suami saya yang membiayai kuliah kamu. Kamu bisa hidup seperti ini karena jasa suami saya. Tentu saja saya masih ingat dan tidak akan pernah melupakannya. Saya akan membalas kebaikan mama dan papa dengan cara lain. Tidak harus menikah dengan Mas Edo. Renata masih tetap pada pendiriannya. Renata berusaha untuk tetap bersikap sopan kepada ibu dan ayah mertuanya. Ia berbicara sangat lemah lembut. Ya sudah, lebih baik kamu ganti semuanya. Apakah kamu mampu? Emosi Bu Amit semakin meledak. Dia tidak terima dengan sikap Renata yang lancang ingin berpisah dengan putranya. Tuan Heru mencoba untuk menenangkan istrinya. Sudah lama, jangan diungkit-ungkit lagi. Papa ikhlas kau membantu Renata dan ayahnya. Papa dulu membantu ayahnya Renata karena ayahnya Renata sering membantu Papa. Faktanya memang seperti itu. Dulu kehidupan Tuan Heru dan ibunya sangat miskin, dan ayahnya Renata sering membantu Tuan Heru. Kehidupan Tuan Heru berubah setelah ibunya menikah dengan ayahnya Tuan Aldi. Kemudian pandangan Tuan Heru beralih pada Renata. Tidak perlu diganti Renata, saya ikhlas membantu kamu. Dulu ayahmu sering membantu saya. Sebenarnya saya sangat menyayangi kamu. Kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Tapi jika memang kamu udah yakin tidak bisa melanjutkan pernikahan kamu dengan Edo, saya akan menerimanya dan saya akan membantu kamu untuk mengurus perceraian itu. Bu Ami tidak bisa menerima keputusan suaminya. Tapi Pak, Tuan Heru memotong perkataan Bu Ami. Saya yang salah, Mak. Saya yang terlalu memaksakan kehendak tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Renata atau Edo. Apakah mereka mau dinikahkan atau tidak? Kesalahan Edo memang sudah fatal. Renata berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari Edo. Renata sangat merasa terharu mendengar perkataan ayah mertuanya itu. Pada akhirnya, Tuan Heru dengan berat hati menerima keputusan Renata untuk bercerai dengan Edo. Sedangkan Bu Ami dia pergi begitu aja meninggalkan Renata dan Tuan Heru. Wanita tua itu segera berjalan menaiki anak tangga menuju ke lantai atas. Mungkin dia sangat kecewa dengan keputusan suaminya. Mata Renata berkaca-kaca. Dia sungguh sangat merasa bersalah kepada ayah mertuanya itu. Terima kasih Pak, dan maafkan saya. Tuan Heru memotong perkataan Renata. Kamu tidak perlu minta maaf Renata. Justru saya yang sangat malu karena telah gagal membimbing Edo. Lebih baik mulai sekarang kejar kebahagiaan kamu. Saya akan mengurus perceraian kamu dengan Edo. Edo memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya berharap setelah ini Edo bisa berubah menjadi pria yang lebih baik. Setelah menyelesaikan urusannya dengan ibu dan ayah mertua, Renata memutuskan untuk segera kembali ke villa. Saat ini dia sedang berada di tengah perjalanan menuju ke villa, dengan dikawal oleh beberapa orang bodyguard. Renata sangat merasa lega. Akhirnya Tuan Heru menerima keputusannya untuk bercerai dengan Edo. Terdengar ponsel Renata bergetar. Wanita itu tersenyum ketika mengetahui siapa yang menelponnya. Siapa lagi kalau bukan Farel? Namun Renata tidak sempat menerima panggilan telepon dari Farel karena dia dikejutkan dengan 3 buah mobil berwarna hitam yang tiba-tiba saja berhenti menghadang mobil yang sedang ditumpanginya. Sang sopir menghentikan mobilnya seketika. Renata merasakan tegang ketika menyadari bahwa mobilnya telah dikepung. Jumlah bodyguard yang menjaganya sepertinya telah kalah jumlah. Tuan Aldi sebenarnya sangat mengagumi kepribadian Renata. Renata adalah seorang wanita yang mandiri, baik, pintar, dan bekerja keras. Sampai Tuan Aldi pernah berharap Farel bisa mendapatkan pendamping hidup seperti Renata. Bukan hanya itu saja, Tuan Aldi juga merasa tidak enak hati kepada Tuan Heru karena putranya telah mencintai menantu kesayangan saudara tirinya itu. Tapi jika melihat kesalahan yang Edo perbuat pada Renata, Tuan Aldi berpikir Renata memang berhak membuka cerai pada Edo dan berhak mendapatkan pria yang lebih baik dari Edo. Karena kesalahan yang telah Edo lakukan sangat fatal. Tuan Aldi menghela napas dengan panjang sebelum berbicara dengan Farel. Kemudian dia mulai berbicara kembali dengan putra sematawayangnya itu. Jika kamu memang mencintai Renata, berikan dulu waktu kepada Renata untuk menyelesaikan urusannya dengan Edo dan juga keluarganya Omu itu.
Saat ini statusnya Renata masih menjadi istrinya Edo. Mereka harus menyelesaikannya dulu urusan mereka. Setelah itu baru kita akan membicarakan kelanjutan hubungan kalian mau dibawa ke arah mana. Tentu saja, Pak. Setelah Renata bercerai dengan Bang Edo, aku akan meminta maaf dan meminta restu kepada Om Heru dan Tante kami. Aku ingin menikahi Renata. Padahal sangat bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Perasaannya kepada Renata tidaklah main-main. Tuan Aldi hanya menganggukkan kepalanya. Kalau gitu, aku akan pergi dulu, Pak. Farel berpamitan pada ayahnya. Iya, Farel, hati-hati di jalan. Iya, Pak.